Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Akila Lafa, NIM 12011222806 dari kelas 3C dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai membaca telaah bahasa dari buku Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, yaitu membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu atau dosen penguji saya, yaitu Ibu Dr. Anda Murni MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai membaca telaah bahasa. Yang A ada pendahuluan. Pada hakikatnya, segala sesuatu, terlebih sesuatu yang konkret itu terdiri atas bentuk dan isi atau form and meaning, atas jasmani dan rohani. Begitu pula dengan bacaan yang terdiri atas isi atau konten dan bahasa atau language. Isi dianggap sebagai yang bersifat rohania, sedangkan bahasa sebagai yang bersifat jasmania. Keduanya merupakan dui tunggal yang utuh. Keserasian antara isi dan bahasa suatu bahan bacaan mencerminkan keindahan serta kemandunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula membaca bahasa atau asing atau foreign language reading, dan kedua ada membaca sastra atau literary reading. Berikut ini akan dibahas satu persatu. Dan yang B ada membaca bahasa. Tujuan utama pada membaca bahasa ini adalah yang A memperbesar daya kata atau interesting word power, yang B mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Yang satu dipergunakan dalam berbicara dan menulis. Ini merupakan daya memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat. Yang satu ada yang pertama ada memperbesar daya kata. Dalam kegiatan membaca bahasa untuk memperbesar daya kata, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, antara lain A. Ragam-ragam bahasa. Ada bahasa formal atau bahasa resmi adalah bahasa yang dipakai pada saat-saat resmi oleh orang-orang yang dianggap mempergunakan bahasa yang terbaik, misalnya pidato kenegaraan, kuliah di perguruan tinggi, tajuk rencana koran terkenal, esai dan kritik sastra, tulisan-tulisan akademis, tesis, disertai buku-buku pegangan atau khutbah-khutbah resmi. Ada bahasa slang, adalah bahasa yang ditujukan pada kelompok-kelompok khusus serta terbatas. Dan yang B ada mempelajari makna kata dari konteks. Bagaimana caranya melakukan hal ini? Ada dua cara, yaitu melalui pengalaman dan melalui bacaan. Kita dapat mempelajari makna kata melalui pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin kaya pula lah kosakata kita. Kita dapat mempelajari makna kata melalui bacaan. Salah satu cara yang terbaik untuk memperoleh kata-kata baru adalah melalui bacaan kita. Ada beberapa cara konteks dapat mencerminkan makna sesuatu kata. Yang pertama, konteks dapat mematasi kata. Cara yang paling jelas dan nyata untuk mencerminkan makna adalah dengan definisi atau batas yang ikhlas dan langsung. Yang kedua, ada konteks dapat memasukkan suatu perbandingan atau pertentangan, suatu komparasi atau kontras yang dapat menolong kita memahami makna kata. Yang ketiga ada suasana atau mood atau sense. Bagian sebagai suatu keseluruhan dapat mencerminkan makna kata. Dan C ada bagian-bagian kata sebagai tambahan terhadap penggunaan petunjuk-petunjuk konteks untuk menentukan makna sesuatu kata baru. Yang D penggunaan kamus. Apakah yang disebut kamus? Pada pokoknya, kamus adalah rekaman kata-kata yang membangun sesuatu bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah. Banyak manfaat yang dapat kita petik dari kamus. Kamus dapat bertindak sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola. Kamus akan mengatakan secara tegas apakah sesuatu kata benar atau tidak. Dari kamus kita dapat belajar bentuk,
jenis dan kekerabatan kata-kata. Ada aneka makna. Yang F ada idiom atau ungkapan. Nah, idiom merupakan ekspresi yang tidak dapat dimengerti dari makna terpisah, makna sendiri-sendiri setiap kata dalam kelompok itu. Yang G ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna umum yang sama atau bersamaan menurut Barrett, tetapi berbeda dalam konotasi atau nilai kita menurut Perrin. Nah, antonim adalah kata-kata yang berlawanan maknanya menurut Albert. Jadi, sebagai pembaca, kita harus sadar bahwa penulis dalam mengarahkan perhatian pada suatu ide tertentu dengan menggunakan kontras atau pertentangan. H. Konotasi. Konotasi atau nilai kata ini cenderung menyentuh hati kita secara mendalam dan membangkitkan arus-arus dalam yang terpendam, yang kadang-kadang mempesona kita dengan kejutaan. Dan yang I, derivasi kata. Kedua, ada mengembangkan kosakata kritik. Dalam upaya mengembangkan kosakata kritik ini, kita perlu mengetahui beberapa hal, antara lain yang A, bahasa kritik sastra, yang B, memetik makna dari konteks, dan yang C, petunjuk-petunjuk konteks. Yang C ada membaca sastra. Nah, yang pertama bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Memperbincangkan perbedaan penggunaan bahasa dalam karya ilmiah dan karya sastra, kita pada dasarnya memperbincangkan masalah konotasi dan denotasi dalam kegiatan menulis. Setiap tulisan yang ingin serta berusaha agar menarik hati serta meyakinkan harus mempergunakan konotasi-konotasi. Tulisan yang bermaksud untuk meyakinkan orang-orang untuk mempercayai sesuatu yang sudah mereka tidak percayai sebelumnya, mempergunakan lebih banyak lagi kata-kata konkret serta menuntun konotasi-konotasi yang dipelajari dari pengalaman. Yang kedua, gaya bahasa. Kognitifan bahasa sastra melibatkan emosi-emosi dan nilai-nilai. Dalam membaca sesuatu karya sastra, kita harus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan mengenai gaya bahasa. Yang A, perbandingan. Gaya bahasa metafora, kesamaan, dan analogi sama-sama membuat komparasi atau perbandingan, tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Yang pertama, metafora adalah sejenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, tersusun rapi. Dan yang kedua, kesamaan berbeda dari metafora dalam hal. Kalau metafora menyatakan secara tidak langsung adanya kesamaan antara dua hal, gaya bahasa kesamaan atau bersamaan menyatakan serta menegaskan bahwa yang satu sama dengan yang lain. Biasanya mempergunakan kata-kata seperti, atau, sebagai, dan sejenisnya. 3. Analogi. Agak berlainan dengan metafora dan kesamaan. Biasanya melihat beberapa titik persamaan, bukan hanya satu saja. Dan yang B, hubungan. Sinekdok dan metonimia termasuk gaya bahasa hubungan atau relationship. Kedua-duanya menggantikan nama sesuatu dengan yang lainnya yang ada hubungannya. Dan yang C, pernyataan. Berikut ini ketiganya akan dibahas secara singkat. Berikut contoh-contohnya. Ada hiperbola, adalah jenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan, yang dilebih-lebihkan dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contoh, sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun buat pengganti baik atau cantik. Kemudian ada litotes. Kebalikan dari hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan sebenarnya. Misalnya untuk merendahkan diri. Contoh, Muhammad Ali bukanlah petinju yang jelek. Kemudian ada ironi atau ejekan, adalah sejenis gaya bahasa yang mengimplikasikan atau menyatakan secara tidak langsung sesuatu yang nyata berbeda, bahkan ada kalanya bertentangan dari apa yang sebenarnya dikatakan itu. Contoh berikut ini melukiskan sekaligus litotes dan ironi. Suatu revolusi senantiasa dibedakan oleh ketidaksopan santunan, barangkali karena penguasa tidak mau bersusah-susah dalam hal yang baik untuk mengajar
orang-orang sikap yang terpuji menurut Perrin. Baiklah, sekian dari video saya mengenai membaca telaah bahasa. Kalau saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.